Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu di ibadah online Sekolah Minggu GKI Sudiang. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan memuji, muliakan nama Tuhan. Adik-adik silakan untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian berjudul Halo Kawan. Kita jumpa kembali di sini. Mari kita semua bergembira. Hanya Tuhan Yesus yang kita sembah. Halo kawan, halo apa kabar? Kita jumpa kembali di sini. Mari kita semua bergembira. Hanya Tuhan Yesus yang kita sembah. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami dapat berkumpul, dapat memuji, muliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Sertai kami Tuhan Yesus, kiranya kami mengikuti ibadah ini dari awal sampai berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian berjudul Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesusku lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Yesusku. Adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama, berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kami untuk datang memuji, muliakan nama Tuhan. Berkati adik-adik kami yang ada di rumah ya Tuhan, berkati mereka dalam kesehatan mereka, dalam aktivitas mereka sehari-hari. Mari Tuhan menolong, memelihara mereka Tuhan. Berkati juga orang tua mereka dalam pekerjaan, dalam aktivitas mereka Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan kesehatan, agar mereka tetap melakukan tugas dan tanggung jawab mereka di rumah. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati setiap pribadi kami, bahkan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Widya. Tapi kakak mengajak adik-adik bermain pada hari ini. Mari adik-adik silakan untuk berdiri, ikut gerakan kakak. Nanti adik-adik pelan-pelan mengikuti gerakan kakak pada hari ini. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Lebih cepat ya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Lebih cepat. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, goyang ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Nah, adik-adik, bagaimana game pada pagi hari ini? Apakah adik-adik suka? Kalau adik-adik suka, adik-adik bisa bermain di rumah, ajak mama, papa, bahkan adik-adik, kakak-kakak yang ada di rumah. Nah, adik-adik,
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian berjudul Yesus dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Ya, bersyukur kita boleh bertemu lagi kembali di kelas sekolah minggu online kita. Oke, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Alkitab tentang seorang yang sangat luar biasa kepribadiannya. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Kakak bawa kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh bertemu lagi di kelas sekolah minggu kami oleh pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus berikan kami telinga yang mau mendengar, biarlah kami fokus mendengarkan firman-Mu. Kau berkati firman Tuhan yang akan dijelaskan pada kami pada hari ini. Tuhan Yesus tolong kami. Terpuji nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan cerita dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Nehemia. Oke, adik-adik silakan buka Alkitabnya di dalam Nehemia pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Nehemia pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kakak akan bacakan Nehemia ini, tapi hanya fokus di ayat 11. Nanti kakak akan menjelaskan keseluruhan dari teks yang akan kita bahas pada hari ini. Kakak baca dari ayat yang ke-11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minum raja. Nah, adik-adik, sangat menarik pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, yang membahas tentang tokoh yang sangat penting di dalam sejarah pasca pembuangan, di mana orang-orang Yahudi yang bagaimana yang tercatat dalam Alkitab, ia juga diyakini sebagai penulis kitab Nehemia. Dan Nehemia adalah anak Hakalia. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-1. Nah, jadi Nehemia ini dia pernah bekerja dengan jabatan yang tinggi. Dan dia menjabati sebagai juru minum raja. Dan waktu itu dia menjadi juru minum raja yang bernama Artahasasta dari kekaisaran Persia. Nah, namun ketika ia mendengar waktu dia menjabat sebagai juru minum raja, dia mendengar kabar yang tidak baik, kabar yang sangat memilukan hatinya yang membuat Nehemia sedih. Dan sehingga waktu dia mendengar keadaan sedih di mana orang-orang yang tinggal di Yerusalem berada dalam keadaan tercela dan dalam kesulitan yang sangat besar. Maksudnya itu kesulitan dalam arti mereka sangat ibaratnya sudah bingung atau mengalami suatu masalah yang sangat besar pada waktu itu. Nah, ketika Nehemia mendengarkan peristiwa tersebut, ia meninggalkan pekerjaannya dan dia pergi ke Yerusalem. Di sana ia diangkat sebagai gubernur dan berhasil membangun tembok kota Yerusalem yang runtuh. Nah, adik-adik, posisi sebagai juru minum raja adalah orang yang sangat terpilih. Jadi bukan sembarang orang yang terpilih menjadi sebagai juru minum raja. Nah, juru minum raja yang dimaksud di sini adalah tugasnya dia mencicipi duluan anggur yang akan diminum oleh raja untuk mengetahui apakah anggur yang akan diminum raja tersebut
ada racunnya atau tidak kayak gitu. Karena pada zaman itu mereka berhati-hati kayak gitu ya, makanya mereka mengangkat Nehemia sebagai menjadi seorang juru minum raja, dan itu kedudukan yang sangat terhormat adik-adik, dan tidak sembarang orang menjabatinya. Nah, waktu Nehemia mendengar cerita tersebut, mendengar kejadian kalau orang-orang di Yerusalem itu mengalami kekacauan, dia sangat sedih, dan dengan sakit hatinya dia mendengar hal tersebut atau berita tersebut, dia berdoa kepada Tuhan. Lalu dia berdoa dan dia berpuasa untuk berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan. Nah, itu yang sangat menarik dari Nehemia ini adik-adik. Dan perlu diketahui bahwa Yerusalem itu adalah kota yang menjadi lambang dari penggenapan segala janji Allah, dan di dalam kota itulah bait Allah didirikan. Jadi tekad Nehemia untuk membangun bait Allah itu sangat luar biasa, makanya dia tergerak untuk pergi meninggalkan jabatan yang sangat luar biasa tadi hanya untuk pergi membangun tembok yang ada di Yerusalem yang runtuh itu. Nah, perlu adik-adik ketahui, bait Allah itu adalah kita adalah orang yang bait Allah, kita adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan bukan hanya sampai di situ, kita harus juga peduli kepada rumah Tuhan. Maksudnya seperti ini adik-adik, kan kita ini adalah gereja dan kita punya gedung. Kita ini adalah gereja, tapi kita harus memperhatikan gedung tempat orang-orang percaya beribadah untuk berdoa kepada Tuhan. Kita harus peduli dengan itu, seperti yang dilakukan oleh Nehemia. Kita harus mempunyai kepedulian besar kepada rumah Tuhan, karena kita ini adalah bait Allah. Dan mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara kita mencintai rumah Allah? Apakah saya bisa? Nah, caranya adalah, cara kita membuktikan bahwa kita itu mencintai rumah Allah adalah, mari kita memulai dengan hal-hal yang kecil, seperti contoh, kalau kita pergi ke gereja terus lihat sampah minum atau sampah tisu, kita ambil lalu kita buang ke sampah, atau kita lihat rumah Tuhan, rumah tempat kita ibadah itu kotor, kita bersihkan, kita sapu, atau mungkin bisa sanggup melakukan untuk ngepel, ya ngepel kayak gitu. Dan ada lagi satu cara, bagaimana cara kita untuk peduli, untuk mencintai rumah Tuhan adalah kita mempersembahkan apa yang kita punya. Seperti Nehemia mempersembahkan apa yang dia punya. Dia mempersembahkan apa yang ada pada dia. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Apa yang ada pada kita, marilah kita persembahkan itu kepada Tuhan. Lewat persembahan sebagai bukti bahwa kita mendukung pelayanan yang ada di gerejanya kita, sebagai bukti bahwa kita anak-anak Tuhan yang mencintai rumah Allah yang kudus. Dan mari kita untuk memulai mempunyai rasa keprihatinan kepada rumah Allah. Dan mari kita mulai dari hal-hal yang kecil, seperti yang kakak jelaskan tadi, kita buang sampah, atau mari kita memberikan persembahan untuk bukti bahwa kita tuh mendukung pelayanan yang ada di rumah Allah, sebagai bentuk cinta kita kepada rumah Allah. Oke adik-adik, sangat menarik bukan cerita kita pada hari ini, yang mengisahkan bahwa kita pelajari tentang Nehemia, tentang kepribadian Nehemia yang sangat luar biasa. Mari adik-adik, kita mencontohi Nehemia dalam kehidupan kita, karena dia adalah orang yang sangat luar biasa, berani keluar atau berani meninggalkan jabatannya hanya untuk peduli kepada tembok-tembok yang ada di Yerusalem, dan sebagai bentuk cintanya dia kepada rumah Allah, karena Yerusalem adalah sebagai lambang orang-orang kudus untuk berkumpul. Di situ adalah bait Allah yang ada di Yerusalem.
Oke adik-adik, demikian cerita yang dapat kakak bagikan untuk kita pada hari ini. Semoga cerita ini memberkati kita semua dan kita mulai dari sekarang untuk peduli atau mencintai rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur bahwa hari ini Tuhan kami boleh mempelajari tentang Nehemia yang begitu cinta kepada bait Allah, yang begitu cinta kepada rumah Allah. Tuhan, biarlah kami bisa mempelajari atau bisa meneladani Nehemia yang sangat luar biasa ini Tuhan. Kau berikan hati kami, hati yang mencintai bait-Mu, dan berikan kami hati yang mencintai gedung gereja-Mu atau mencintai rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami dalam kami mendengar cerita firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi adik-adik yang ada di rumah. Nah adik-adik, akhirnya kita sudah mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Adik-adik disilakan untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian berjudul Terima Kasih Guruku. Terima kasih guruku, terima kasih kawanku, sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati. Terima kasih guruku, terima kasih kawanku, sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati. Nah adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah mengakhiri persekutuan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap pribadi kami, adik-adik kami yang ada di rumah. Berkati mereka dalam aktivitas mereka sehari-hari. Mari Tuhan memelihara mereka, mari Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ibadah kita telah selesai pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.